Hati-hati jarimu di internet. Usia 12 tahun plus. Komik literasi. Suatu sore, Fitri sedang makan di kafe bersama dua teman baiknya yang bernama Remy dan Pinky. Seperti biasa, ia berdandan cantik dan sedang sibuk selfie bersama makanan yang dipesannya. Ayo makan dulu, Fit. Nanti makananmu dingin loh. Dari tadi aku perhatikan kamu kok sibuk foto-foto terus. Ih, Remy, foto-foto itu lebih penting daripada makan. Kalau aku selalu update di media sosial, maka pengikutku akan bertambah banyak. Semakin hari pengikut akun media sosial Fitri semakin banyak. 6 bulan kemudian, Fitri menjadi semakin terkenal dan sudah pantas untuk disebut selebgram. Wah, sekarang kamu sudah terkenal ya, Fit? Ya nih, aku bangga mempunyai teman seperti kamu. Iya, teman-teman. Akhirnya cita-citaku menjadi selebgram tercapai juga. Selain mendapatkan uang tambahan, aku juga jadi terkenal. Apalagi aku tidak hanya terkenal di seluruh Indonesia, tapi juga di mancanegara. Sudah rasa seperti artis saja rasanya. Sepertinya memang enak menjadi selebgram. Banyak warganet yang memuji Fitri karena kecantikannya, postur tubuhnya yang ideal, dan gaya hidupnya yang mewah. Oh ya, Fit, selain komentar positif, adakah warganet yang berkomentar negatif dan membuatmu sakit hati? Pasti ada, Ren. Tapi aku melihat itu sebagai kritikan yang membangun saja atau juga mengabaikannya. Selama mereka tahu bagaimana etika berkomentar di medsos, menurutku sih aman-aman saja. Oh, begitu. Semakin hari, Fitri semakin terkenal dan banyak yang memuji-muji dirinya. Namun sayangnya dia mulai berubah menjadi sombong dan sok-sokan. Sikap buruknya ini membuat ia dibenci teman-temannya. Bahkan banyak warganet yang geram melihat ulah sombongnya. Suatu hari seperti biasa, Fitri sedang asik bermain media sosialnya. Saat ia membaca komentar-komentar warganet di akunnya, ia menemukan ada sebagian komentar yang menyakiti hatinya. Ia sangat tersinggung dan marah. Apa mereka menghinaku, menghina agamaku, bahkan ada juga yang merendahkan keluargaku. Mereka berpikir mereka siapa? Mereka tidak mengenal kehidupanku, tetapi asal menghakimi saja. Amarahnya tidak dapat tersandung sehingga secara tidak terkendali ia langsung mengunggah foto dengan caption, "Agamaku tentu saja yang paling baik. Kalian orang-orang miskin tak tahu apa tentang agamaku. Aku dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang makmur dan berpendidikan. Ingat itu." Akhirnya akibat Fitri dibully habis-habisan oleh warganet. Ia dihujat, dicaci, dan tidak sedikit pula yang menceramahnya. Merasa tidak terima, Fitri ikut membalas beberapa komentar itu dengan nada pedas dan benci. Apa-apaan ini? Mereka mencaci makiku. Awas aja kalian. Semakin lama semakin banyak komentar pedas yang menyerang Fitri. Lama-lama ia menjadi merasa takut, lalu segera menghapus unggahan yang bernada kebencian itu, provokatif itu. Baiklah, ku hapus saja unggahan itu, lalu aku meminta maaf kepada mereka. Aku tidak mau memperpanjang kekacauan ini.
Beberapa warganet menanggapi permintaan Fitri dengan positif, namun sebagian besar warganet lain sudah terlanjur kesal padanya. Mereka tetap berbondong-bondong menyerang Fitri dengan kata-kata kasar dan cacian. Tidak hanya di dunia nyata, di dunia maya, bahkan serangan itu berlanjut sampai ke dunia nyata. Fitri beberapa kali menerima surat yang berisi caci maki dan ancaman pembunuhan terhadapnya. Mereka benar-benar menerorku. Teror itu benar-benar membuat Fitri menderita trauma psikis. Akibatnya, ia tidak masuk sekolah berhari-hari. Reni, Pinky, sudah 1 minggu Fitri tidak masuk sekolah. Apa yang terjadi dengannya? Apa dia sakit atau sedang ada masalah lainnya? Saya tidak tahu, Pak. Ya, Pak. Fitri tidak pernah membalas chat saat kami menanyakan alasan dia tidak masuk sekolah. Oh, begitu. Berarti dia sedang ada masalah. Kalau begitu, saya dan Bu Guru BP akan menjenguk dia di rumahnya. Sore harinya, Pak Guru dan Guru BP mendatangi rumah Fitri. Ibu Fitri menyambut kedatangan mereka dengan baik. Begini, Bu, kami kemari karena khawatir dengan keadaan Fitri yang sudah 1 minggu tidak masuk sekolah. Apa dia sakit? Bagaimana saya mengatakannya ya? Sudah 1 minggu ini Fitri tidak mau keluar kamar. Makan pun ia lakukan di kamarnya. Dia seperti orang ketakutan jika mendengar suara orang atau jika saya paksa untuk keluar dari kamarnya. Apa dia tidak pernah menceritakan apa alasannya? Seingat saya, dia pernah cerita kalau dia dibully oleh orang asing di media sosial. Bahkan beberapa hari yang lalu ada yang mengirim surat kaleng berisi ancaman kepada Fitri, anak Fitri. Nah, sejak saat itu dia mengurung dirinya di dalam kamar. Apakah kami boleh menemui Fitri, Bu? Tentu saja, Bu. Mari saya antar ke kamar Fitri. Tok, 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 tok. Tidak, jangan sakiti aku. Jangan bunuh aku. Aku minta maaf. Fitri sayang, kamu kenapa menangis? Oh, Bu Sonya. Saya takut, Bu. Apa yang kamu takutkan, Fit? Saya takut mereka, Pak. Para warganet itu. Mereka mengancam jika bertemu dengan saya, mereka tidak akan segan-segan akan membunuh saya. Jadi saya takut dan tidak mau keluar rumah. Loh, memangnya apa yang sudah Fitri lakukan hingga mereka mengancammu? Memang Fitri salah, Bu. Waktu saya menulis komentar bernada kebencian di akun media sosial. Para warganet tersinggung, marah dan membuli saya habis-habisan. Bahkan beberapa dari mereka mengancam saya. Fitri, Bapak Ibu guru sekolah kan sudah mengajarkan kalian untuk saling menghargai. Kita memang bebas menulis apa saja di media sosial asal tetap beretika. Tidak perlu menggumar amarah, caci maki, dan kebencian di media sosial, apalagi jika itu menyangkut SARA, sebuah topik yang tidak akan habisnya untuk diperdebatkan. Semua orang mempunyai pandangan budaya dan kepercayaan masing-masing. Jika saling memperdebat pendapat masing-masing, tentu tidak akan ada pemenangnya. Yang ada masalah itu akan semakin meluas. Jejak digital itu sangat kejam, Fitri. Satu huruf saja kamu tulis di media sosial, maka dalam sekejap bisa tersebar luas hingga ke ujung bumi. Tidak hanya di seluruh Indonesia loh.
Iya, Fitri sangat menyesal, Bu. Lalu apa yang harus Fitri lakukan? Mulai sekarang, Fitri harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mengumbar amarah, caci maki, dan kebencian pada orang lain apabila berbau sara. Hargai orang lain, terlepas dia kaya atau miskin, cantik, jelek, pintar, bodoh, atau menganut budaya dan kepercayaan lain. Jika kamu menerima komentar-komentar pedas dari mereka, abaikan saja. Anggap pun itu sebagai kritik agar dirimu jadi lebih baik. Atau abaikan saja komentar mereka. Jangan malah membalas dengan komentar pedas. Oh ya, selain berujung pada cibir bullying, komentar atau unggahan tidak beretika yang kamu tulis di media sosial itu bisa membawamu ke penjara loh. Negara kita sudah mengatur undang-undang khusus pelanggaran teknologi. Iya, Bu. Ya sudah, sekarang Fitri jangan main sosmed dulu. Tenangkan dirimu dulu, Nak. Jangan lagi memikirkan ancaman-ancaman pembunuhan itu, karena kamu harus melanjutkan hidup. Baik, Pak. Sejak saat itu Fitri pun langsung menjalani terapi psikis. Sejak peristiwa itu Fitri menyadari bahwa medsos dapat membawa hal-hal negatif apabila digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ia tidak pernah lagi menuliskan caci maki terhadap pihak lain di akunnya. Para warganet pun juga sudah melupakan masalah Fitri.